Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur sekali buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan pagi ini untuk kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama. Kita siapkan hati kita buka hati kita lebih lagi supaya apa yang kita dengarkan pada pagi ini sungguh-sungguh mendidik kita, mengajar kita, membimbing kita kepada kebenaran. Saya berikan judul renungan kita pada pagi hari ini, Kristen suam-suam kuku, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22. Bapak Ibu bisa perhatikan layar yang saya bagikan. Dikatakan demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia, yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kopi yang panas atau kopi dingin tentu sangat sedap untuk diminum atau dinikmati daripada kopi yang suam-suam kuku. Mungkin ada di antara kita yang pecinta kopi, Bapak Ibu Saudara, tentu kita lebih suka kopi yang panas atau yang dingin, gitu kan ya. Itu sangat enak sekali, sangat sedap dinikmati Bapak Saudara. Apalagi kalau kita setelah doa pagi seperti ini, gitu kan ya. Kita nanti menyeduh kopi, kita nikmati sambil membaca koran, membaca buku, ya kan? Atau kita tinggal di daerah yang dingin Bapak Saudara. Wah, ini kopi yang panas ini sangat nikmat Bapak Saudara. Seperti di Tarutung ini Bapak Saudara, kalau pagi ini suhunya 17 derajat sampai 18 derajat, jadi cukup dingin Bapak Saudara. Kalau menikmati kopi panas di tempat ini, di teras rumah Bapak Saudara, wah itu nikmat sekali Bapak Saudara. Dari sebuah penelitian Bapak Saudara, ada 42 responden yang diteliti. Lalu didapatkan, ternyata 80% dari 42 responden Bapak Ibu, itu lebih menyukai kopi panas. Sementara ada 19% yang menyukai kopi dingin. Hanya satu orang yang menyukai kopi yang suam-suam kuku atau hangat. Bapak Saudara, memang panas atau dingin itu jauh lebih baik Bapak Saudara daripada yang setengah-setengah yang suam-suam kuku. Nah, Bapak Saudara, tahukah kita bahwa Tuhan mengasihi kita semua? Amin Bapak Saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Siapapun kita. Ya kan? Apapun yang kita punya saat ini. Bagaimanapun masa lalu kita. Tuhan mengasihi kita semua. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena
Allah lebih dahulu mengasihi kita, Bapak Saudara. Jadi Alkitab beberapa kali menekankan bahwa Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ada lagu berkata, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Tuhan itu mengasihi kita lebih dulu. Makanya kita memiliki kasih, Bapak Saudara. Kita bisa mengasihi Dia dan kita bisa mengasihi sesama kita. Tapi bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan? Apakah kita sudah membalas kasih Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh? Ada sebuah kisah, Bapak Saudara. Seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita. Lalu dia mengajak wanita ini untuk berkunjung ke tempat-tempat yang romantis, gitu kan, Bapak Saudara ya. Orang bilang healing, gitu kan. Diajak ke tempat A, si perempuan mau, Bapak Saudara. Diajak ke tempat B, mau. Diajak acara pesta, mau, Bapak Saudara. Diajak ke kafe, mau. Apapun yang ditawarkan oleh si laki-laki atau pria itu kepada perempuan atau wanita itu, Bapak Saudara, si wanita menerima dan tidak menolaknya. Diajak nonton film ngeri-ngeri sedap, mau, Bapak Saudara. Ya kan, apalagi kalau nonton mungkin pikirnya kan lumayan gitu kan, Bapak Saudara ya. Mau. Suatu ketika si pria memutuskan untuk menyatakan cintanya kepada si wanita. Dan dia mengajak si wanita ke tempat yang romantis. Dia sudah booking sebuah tempat, ya kan? Dan dia ciptakan suasana yang romantis yang sedemikian, sudah bekerja sama dengan pihak pemilik kafe, Bapak Saudara. Ketika saat yang dinanti-nantikan tiba, dia menyatakan cintanya kepada si perempuan. Tahukah Bapak Saudara apa jawaban si perempuan? Dia menjawab, aku suka sama kamu sih. Cuman hanya sebatas teman. Gitu kan ya. Jadi ini pria ini korban friendzone, Bapak Saudara ya. Jadi hanya sebatas teman katanya. Bapak Saudara bayangkan bagaimana perasaan si laki-laki. Seolah-olah si perempuan cinta kepada dia kan, Bapak Saudara. Kemana diajak, apa yang ditawarkan oleh si laki-laki, si perempuan menerimanya, Bapak Saudara. Tapi ketika ditanya apakah kamu mau menjadi pasanganku, dia berkata, enggak siap. Enggak, kita hanya teman aja. Bapak Saudara, seringkali kita pun begitu dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita manusia. Membuktikan cintanya kepada kita. Seolah-olah nih, kita cinta dia juga. Tapi ketika Tuhan tanya, apakah kau mengasihi aku, mencintai aku, kita banyak alasan. Kita nggak bisa berkata, yes, I do. Susah bagi kita mungkin berkata begitu. Ya kan? Bapak Saudara, Tuhan mau kita ini total untuk dia, sungguh-sungguh mengasihi dia. Perhatikan jemaat yang ada di Laodikia, ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, Bapak Saudara, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak suka orang yang setengah-setengah. Tuhan tidak suka orang yang tidak total untuk dia. Orang yang suam-suam kuku. Di dalam Alkitab, Bapak Saudara, hanya Wahyu pasal 3 ayat 16 inilah yang menuliskan tentang istilah suam-suam kuku. Tuhan sangat tidak suka, Bapak Saudara. Mari kita lihat, kita akan belajar pada pagi hari ini. Apa atau bagaimana ciri orang yang suam-suam kuku? Dari ciri-ciri yang saya sampaikan ini, Bapak Saudara, biar kita introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak? Kita lihat, ciri-ciri Kristen yang suam-suam kuku yang pertama, tidak ada keseriusan kepada Tuhan. Ayat 15. Dikatakan demikian, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Perhatikan bagian yang saya kasih highlight, Bapak Saudara, warna kuning. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ini berbicara tentang hidup yang setengah-setengah, yang tidak total, yang tidak serius. Tidak radikal untuk Tuhan, gitu ya orang bilang ya. Ada mungkin orang yang berkata bahwa dingin ini berbicara tentang kalau kamu nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, sekalian kamu tinggalkan Tuhan. Begitu kan ya. Kadang-kadang orang berkata begitu. Bahwa dingin ini berarti orang yang tidak mau ikut Tuhan, sementara panas ini orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bapak Saudara, sebenarnya tidak demikian. Kalau saya mempelajari bagian ini, Bapak Saudara, ternyata panas atau dingin itu sama-sama berbicara tentang keadaan yang bermanfaat. Bukan seperti suam-suam kuku. Karena kalau kita perhatikan, dikatakan Yesus mengkontraskan suam-suam kuku yang negatif, tidak hanya dengan panas, tetapi juga dengan status atau keadaan dingin.
Engkau tidak dingin atau tidak panas. Bahkan kata dingin itu ditempatkan di depan kata panas. Jadi dingin atau panas ini sama-sama dua keadaan yang bermanfaat, yang disenangi oleh Tuhan. Jadi dingin di sini, saya tidak setuju kalau dikatakan dingin di sini berarti orang yang tidak mau ikut Tuhan sama sekali. Sekalian jahat-jahatan gitu ya. Kalau baik ya sekalian baik, kalau jahat ya sekalian jahat, gak usah setengah-setengah. Bukan, saudara. Jadi dingin atau panas ini sama-sama dua keadaan yang memang bermanfaat. Kenapa? Secara geografis, Bapak Saudara, daerah Laodikia itu terletak di antara dua daerah, Hierapolis dan Kolose, Bapak Saudara. Jadi Hierapolis ini terkenal menghasilkan air panas, Bapak Saudara. Air panas biasanya digunakan untuk kebugaran atau kesehatan. Di Tarutung ini, Bapak Saudara, ada sebuah tempat yang bernama air panas Sipoholon itu, Bapak Saudara, air yang keluar dari gunung itu, Bapak Saudara, itu air panas belerang, Bapak Saudara. Jadi cantik dan indah sekali, Bapak Saudara. Saya sudah beberapa kali menikmatinya, saya mandi di sana. Wow, luar biasa, Bapak Saudara. Dan itu bagus untuk kesehatan kulit. Dan di Hierapolis itu juga terdapat, dan orang-orang di Laodikia dapat juga menikmatinya, Bapak Saudara. Sementara di satu sisi, kota Laodikia ini terletak di dekat kota Kolose yang menghasilkan air dingin, dan air dingin itu digunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk kehidupan mereka. Jadi panas dan dingin ini suatu keadaan yang memang benar-benar bermanfaat. Secara geografis, ternyata kota Laodikia ini terletak di antara Hierapolis dan Kolose, penghasil air panas dan air dingin, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata engkau tidak dingin dan tidak panas. Ini sebuah keadaan yang mengerikan. Kalau Bapak Saudara baca, bandingkan dengan 6 jemaat lain dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Di Laodikia tidak terdapat kesalahan karena melakukan dosa atau meninggalkan Tuhan. Karena penderitaan atau penganiayaan. Tidak ada, Bapak Saudara. Ya kan? Berbeda dengan jemaat yang ada di Pergamus, yang ada di Tiatira, yang ada di Smyrna, yang ada di Efesus dan sebagainya. Itu berbeda sekali jemaat di Laodikia. Di sana tidak tertulis kamu berdosa karena kamu mengikuti ajaran palsu. Tidak ada. Kamu berdosa karena kamu meninggalkan aku. Alkitab tadi kalau kita baca dalam ayat 14 sampai 22, tidak ada dikatakan demikian, Bapak Saudara. Tapi meskipun mereka tidak terlihat melakukan dosa, tapi hanya suam-suam kuku, Bapak Saudara. Bagi Tuhan ini sebuah keadaan yang mengerikan. Keadaan yang memprihatinkan, Bapak Saudara. Suam-suam kuku. Seolah-olah kita ini tidak melakukan apa-apa sih. Kita nggak berdosa, kita tidak hidup dalam daging, kita tidak mencintai dunia ini, mungkin kan? Tapi kita, tanpa kita sadari, iman kita, kekristenan kita ini setengah-setengah untuk Tuhan. Wah, itu justru keadaan yang mengerikan, Bapak Saudara. Alkitab berkata demikian. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang tidak serius untuk Tuhan? Nah, mudah bolos ibadah dan banyak alasan. Yang hujanlah, lembur, kecapean, kedatangan tamu, repot, arisan, liburan. Ini tidak serius untuk Tuhan, Bapak Saudara. Mudah sekali bolos dari ibadah. Tidak bertanggung jawab dalam pelayanan. Dengan mudahnya mengalihkan atau mengoper pelayanan kepada orang lain. Atau tidak maksimal dalam melayani Tuhan. Asal-asalan atau sembarangan. Pak, Bu, saya mohon maaf ya. Tolong gantikan jawab saya dong. Ya, dibuat alasan dan sebagainya. Mudah sekali tidak bertanggung jawab dalam pelayanan, Saudara. Gampang sekali mengoper pelayanan kepada orang lain. Ini ciri-ciri orang yang tidak serius untuk Tuhan. Apalagi tidak menyediakan waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Berdoa atau baca firman Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita memang sungguh-sungguh serius untuk Tuhan, saya percaya kita akan menanti-nantikan waktu-waktu yang terindah untuk bersaat teduh, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa dan baca firman Tuhan. Ini pasti, Bapak Saudara. Tapi kalau sampai sekarang kita pun masih ogah-ogahan, kita masih aras-arasan, kita masih timbul tenggelam membaca firman Tuhan atau berdoa, kita belum dapat dikatakan serius, Bapak Saudara. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang suam-suam kuku adalah dia
tidak serius dengan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana secara praktis orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang suam-suam kuku? Mencintai hal-hal jasmaniah atau duniawi. Hal ini tertulis dalam ayat 17. Dikatakan demikian, karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Memang Bapak Saudara, orang di Laodikia ini jemaat yang kaya secara finansial. Seperti jemaat di Korintus Bapak Saudara. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang kaya secara finansial, tapi miskin secara moral. Bobrok secara moral. Apalagi secara rohani. Sangat-sangat bobrok Bapak Saudara. Mirip dengan jemaat yang ada di Laodikia. Kenapa? Karena memang di Laodikia itu terkenal penghasil kain wol hitam terbaik di dunia kuno. Dan salep yang terkenal pada waktu itu. Karena mereka punya komoditas yang diperdagangkan, diperjualbelikan, Saudara, bahkan antar negara. Mereka kaya. Secara jasmani mereka kaya. Tapi Alkitab berkata mereka miskin secara rohani. Karena engkau tidak tahu, kata firman Tuhan. Engkau sebenarnya melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di mata Tuhan, Bapak Saudara, yang penting itu adalah kerohanian kita, bukan apa yang kita punya secara jasmani. Kalau orang-orang di dunia ini mungkin menilai kita dari apa yang kita punya secara jasmani ini. Tapi Tuhan tidak pernah demikian, Bapak Saudara. Yang Tuhan lihat, yang Tuhan beri nilai tinggi dalam hidup kita adalah iman kita, kerohanian kita. Makanya saya kadang-kadang merasa sedih melihat orang-orang yang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk perkara-perkara dunia. Kolose berkata demikian, karena engkau telah ditebus, pikirkanlah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Implikasi dari orang yang sudah menerima kasih Tuhan, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, maka dia tidak lagi memikirkan yang di bawah ini, yang di bumi ini, yang di dunia ini. Dia akan mencari, dia akan memikirkan perkara-perkara surga, perkara-perkara yang di atas. Orang-orang di Laodikia sombong. Karena mereka sudah punya kekayaan secara materi. Mereka berkata, I am rich, aku kaya. Aku telah memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Perhatikan. Sampai mereka berpikir pun tidak memerlukan Tuhan. Seringkali kita pun demikian, Saudara. Aku sudah punya segala sesuatunya. Aku tidak perlu Tuhan. Nanti ketika Saudara punya masalah, usaha Bapak Saudara bangkrut, ada pekerjaan Bapak Saudara dipecat dari pekerjaan, masalah-masalah lain silih berganti datang, baru Bapak Saudara datang kepada Tuhan. Berdoa dari pagi sampai Minggu, dari Senin sampai Minggu, setiap hari. Bapak Saudara cari yang di mana ada persekutuan doa, cari, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Setelah nanti selesai masalahnya, udah lupa. Kita seringkali menjadikan Tuhan seperti itu. Ketika ada masalah baru kita datang kepada Tuhan. Ketika ada masalah baru kita berkata, Tuhan, aku perlu Kau Tuhan. Aku perlukan keajaiban-Mu. Ya kan? Kalau sudah nggak ada masalah, udah lupa Tuhan. Godaan pertama yang Tuhan Yesus alami ketika setelah Tuhan Yesus berpuasa adalah keduniawian, yaitu makanan, Saudara. Matius pasal 4 ayat 3. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya atau kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Iblis tahu Yesus sedang kelaparan ketika setelah Yesus berpuasa 40 hari Bapak Saudara di padang gurun. Iblis tahu. Dia goda Yesus. Sudah, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus tidak kalah. Dia tidak dapat ditaklukkan oleh tipu daya atau tipu muslihat si iblis. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara terkasih, iblis tidak pernah berhenti untuk menggoda kita, menghasut kita, mempengaruhi kita, memprovokasi kita. Dia selalu menawarkan keindahan dunia ini bagi kita. Dia akan tunjukkan, ini loh, lihat dunia ini, begitu menariknya. Tapi dia tidak akan pernah bilang, kalau kita sudah menjadi tunduk kepada dunia ini, maka bagian kita kebinasaan, kehancuran selama-lamanya.
Dia tidak akan pernah berkata demikian, Bapak Saudara. Mari kita jangan mudah ditipu oleh iblis. Jangan kita menempatkan perkara-perkara jasmania, duniawi ini di atas perkara-perkara rohani. Yang menjadi prioritas kita haruslah perkara-perkara surgawi. Karena itu yang memberikan kepada kita damai sejahtera, pengharapan bersama dengan Dia, Tuhan kita. Bapak Saudara. Nah, apa ciri-ciri? 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini janji firman Tuhan, Bapak Saudara. Perhatikan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup di dalam ayat 15-16. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu yang dimiliki oleh dunia itu sedang lenyap, Bapak Saudara. Bayangkan, maukah kita mencintai dunia, berpegang pada dunia, bergantung pada dunia yang sedang lenyap ini, kata firman Tuhan? Enggak mungkin dunia lenyap. Dunia ini semakin canggih kok, semakin hebat kok. Yes, manusia berkata demikian. Firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saya percaya kita semuanya pasti ingin hidup melakukan kehendak Allah. Supaya kita mendapatkan hidup yang berkualitas di dalam Tuhan, bahkan sampai kekekalan bersama dengan Tuhan kita. Bagaimana ciri orang yang mencintai hal-hal jasmania? Kalau bekerja, maunya tepat waktu, on time. Kalau ke gereja, biasa terlambat. Biasa terlambat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Tuhan maklum kok. Gitu kan, Bapak Saudara ya. Jadi sengaja, kadang-kadang disengajain terlambat, Bapak Saudara. Tapi kalau ke tempat kerja, wah, enggak mau terlambat, Bapak Saudara. Kita sering kali begitu. Kalau kita lebih memilih tidak mau terlambat bekerja daripada tidak mau terlambat ke gereja, masih mencintai hal jasmania. Masih, karena kita tidak serius dengan Tuhan. Kita masih, Tuhan maklum kok, gitu kan ya. Kalau cari makan atau ngopi, sampai ke pelosok negeri. Kalau ke gereja, maunya yang dekat saja. Kalau gereja jauh, agak jauh sedikit, lebih memilih tidak beribadah. Kenapa nggak ibadah? Jauh. Tapi kalau, ayo kita cari makan, enggak, kemana? Kita pergi ke Mojokerto, siap. Kemana cari makan? Kita pergi ke Bali, siap. Pergi kemana? Kita ke Solo, siap. Tapi kalau ayo ke ibadah, di mana ibadahnya? Oh, di tengah kota. Aduh, jauh ya. Kita lebih memilih tidak beribadah daripada ke gereja. Kalau kita merasa gereja kita agak jauh, Bapak Saudara. Ya kan? Perhatikan, Bapak Saudara. Kalau kita masih seperti ini, masih mencintai hal jasmania. Gerimis menjadi alasan tidak ke gereja. Kalau hujan lebat, tetap diterjang. Kalau ketemu pacar, teman, atau teman kerja, pacar, siapapun itu. Diterjang, Bapak Saudara. Tapi kalau gerimis sedikit aja, ini alasan bagus nih untuk Ibu Gembala nih. Bu, di sini gerimis, Bu. Hujan rintik-rintik, gitu kan ya. Saya kurang enak badan dan sebagainya. Tapi kalau hujan, Bapak Saudara, diajak kemanapun, pokoknya selain ke gereja lah gitu ya. Siap, saya terjang gitu kan Bapak Saudara. Dengar khotbah beberapa menit sudah babak belur. Nonton film bisa tahan 3 jam. Dengar khotbah 10 menit udah KO. 30 menit udah KO. Sudah nggak karu-karuan perasaannya. Sudah gundah gulana. Nonton film, ya kan Bapak Saudara? Entah sekarang ini ada banyak aplikasi-aplikasi nonton film gratis Bapak Saudara. Kita bisa bertahan berjam-jam. Mungkin bisa kita pakai 23 jam hidup kita. Di kantor pun kita nonton film. Di tempat kerja pun kita nonton film. Di tempat tidur kita nonton film. Di meja makan kita nonton film. Pakai gadget kita gitu kan ya. Hanya 1 jam kita pakai untuk tidur. Jadi 23 jam habis nonton film. Bapak Saudara. Tapi kalau dengar khotbah, sudahlah. 1 menit langsung di skip. Ya kan? Kalau kita nonton video khotbah, 1 menit aja di skip langsung. Lewatin aja. Lihat konten yang lain. Ini orang yang masih mencintai hal jasmania daripada Tuhan. Apa akibatnya kalau kita suam-suam kuku? Waktu saya tidak lama lagi, Bapak Saudara. Apa akibatnya? Perhatikan. Ini teguran yang keras, Bapak Saudara. Ayat 16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Perhatikan, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Bapak Saudara, muntah.
Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang hal yang jijik atau kebencian yang mendalam dari Tuhan. Tidak layak di hadapan Tuhan. Muntah, Bapak Saudara. Bapak Saudara pernah muntah, mengalami muntah atau melihat orang muntah? Kalau Bapak Saudara lihat muntahan itu jijik banget, Bapak Saudara. Iya kan? Kita nggak suka, Bapak Saudara. Nggak ada orang yang suka muntahan. Orang yang suam-suamku, kalau kita berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan jijik, Tuhan tidak suka, Tuhan benci dengan orang yang suam-suamku sampai dimuntahkan Tuhan. Alkitab memakai istilah dimuntahkan. Ya kan? Dimuntahkan. Jadi kita pahami bahwa orang yang suam-suam kuku sebenarnya bukan orang yang punya iman yang menyelamatkan. Meskipun mereka ada di gereja. Meskipun mungkin mereka melayani Tuhan. Tapi iman mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya statusnya orang Kristen. Hanya KTP-nya orang Kristen. Hanya kegiatannya menunjukkan dia orang Kristen. Kegiatan-kegiatan agamawi yang dia lakukan. Tapi sesungguhnya imannya tidak iman yang menyelamatkan. Saudara, mereka anggota jemaat, mereka melayani, tapi hati mereka tidak pernah menjadi milik Kristus. Nanti kita bisa bandingkan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 22. Ini sama. Tuhan menegur orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa meskipun mereka sudah melayani Tuhan. Saudara, inilah akibat kalau kita suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Apa solusinya? Saya dengan cepat, solusinya yang pertama, kalau kita merasa kita suam-suam kuku, yang pertama solusinya adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 18, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, agar engkau menjadi kaya. Kaya secara rohani. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, Tuhan memberikan solusi bagi orang yang suam-suam kuku, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 19, yang kedua, bertobat. Tinggalkan hal-hal yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan selama ini. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobat sungguh-sungguh, Bapak Saudara. Tinggalkan segala sesuatu. Matikan segala sesuatu. Buang segala sesuatu yang berbau kedagingan, yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Relakanlah hati bersungguh-sungguh atau bersemangat. Sementara bertobat berarti berbalik dari segala dosa dan hidup yang jauh dari Tuhan. Karena dosa menjadi penghalang bagi kita untuk maju dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Saudara, kalau orang lomba lari itu tidak ada yang pakai jas atau sepatu pantofel. Kalau bisa pakai baju yang sangat tipis, pakai baju yang ringan supaya apa? Ketika dia berlari, dia tidak punya beban. Penulis Ibrani mengibaratkan kita sedang ada dalam gelanggang pertandingan perlombaan. Kita berlomba mengadakan perlombaan iman. Kalau kita masih memiliki dosa, itu menjadi penghalang rintangan bagi kita untuk berlomba. Makanya dikatakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu, yang sangat menghalangi kita, yang sangat merintangi kita. Tuhan sedang menunggu kita bertobat dari kesuaman. Perhatikan ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu, muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan menunggu kapan kita mau bertobat dari kesuaman kita. Bapak Saudara. Alkitab berkata, dia ketuk pintu. Dia tidak memaksa. Dia tidak akan, kalau kita kadang-kadang ngetuk pintu, Pak, Bu, nggak ada orang yang menjawab, kita mungkin berinisiatif untuk membuka pintunya kan, Bapak Saudara. Ya kan? Kita dorong gitu kan ya. Tuhan tidak. Dia tidak pernah memaksa. Dia hanya ketuk pintu hati kita, dia ketuk pintu kita kapan kita buka. Dia tidak akan pernah masuk mendobrak. Tidak pernah. Tuhan kita tidak pernah memaksa. Tapi dia selalu menunggu kita semua untuk kembali. Mari Bapak Saudara, kita belajar jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Kalau kita mendapati diri kita suam-suam kuku, mari kita berbalik, kita bertobat. Tuhan
menunggu. Dia tetap ketuk pintu hati kita untuk kita bukakan dan dia masuk bersama-sama dengan kita. Amin. Saya berdoa supaya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat pagi ini. Kami boleh ditegur oleh firman Tuhan. Mungkin firman ini keras bagi kami, tapi firman ini menjadikan kami dewasa di dalam Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, yang tidak serius, menjadi orang Kristen yang setengah-setengah untuk Tuhan. Kami mau militan, kami mau total untuk Tuhan. Menjadi murid yang radikal, menjadi anak kepunyaan Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ampuni kami atas kelemahan kami Tuhan. Biar kami mau berbalik dari cara hidup kami, jalan hidup kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kami layak di hadapan Tuhan. Pakai kami Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus yang menuntun kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita, saya kembalikan.